Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah, senang sekali sore hari ini saya Fitri Kholilah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kesamaan Ulama Menyapa. Marhaban ya Ramadan, marhaban Syahrul Syam. Kurang lebih sebentar lagi bulan suci Ramadan akan segera hadir menjumpai kita semua. Tentu wajar bagi umat muslim ini akan menjadi sebuah kebahagiaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Akan tetapi di tengah kebahagiaan bulan suci Ramadan ini, wabah virus corona belum selesai berada di Indonesia. Lalu bagaimanakah persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tengah wabah virus corona? Pada sore hari ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama ada Bapak Insinyur Kiai Haji Hamad Maksum Al-Hafidh. Beliau merupakan Ketua Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Assalamualaikum Gus Hamad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri dan pemirsa yang saya hormati. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Kiai? Alhamdulillah, ya masih Alhamdulillah tetap sehat. sehat. Dan juga telah hadir bersama saya di studio yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Multazam Ahmad MA. Beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kiai Multazam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, berkat doa kita semuanya. Baik Pak Kiai Hamad dan juga Pak Kiai Multazam, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, sebentar lagi Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Namun juga pada kenyataannya virus corona ini belum selesai ada di Indonesia seperti itu. Yang pertama mungkin kita perlu bahas dulu bagaimana sebetulnya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Monggo. Ya, saya merasa senang bisa berada dalam acara ini dan bisa menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan bagi umat Islam dalam menghadapi bulan suci Ramadan di tengah-tengah pandemi global ini. Ya, jadi tetap saya kira hukumnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Output dari Ramadan adalah takwa. Jadi nanti kita berhasil dan tidaknya adalah tingkat ketakwaan kita. Ini yang harus kita tetap jaga dan nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan di mana kita tidak bisa seperti biasanya keluar, tidak bisa seperti biasanya bebas karena ini ada virus yang harus diyakini dengan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan kita ikhtiar untuk menjaga. Oke, kalau menurut Pak Kiai Multazam sendiri sebenarnya bagaimana Islam itu memberikan tuntunan kepada umatnya dalam menyambut bulan Ramadan? Apa sih yang harus sebenarnya dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Kalau ditanyakan ada nggak konsep di dalam agama Islam khususnya untuk menyambut bulan Ramadan itu? Kalau Nabi itu sebenarnya persiapan untuk menyambut Ramadan itu adalah 3 bulan lalu. Yaitu bulan semenjak bulan Rajab berarti ya? Itu wis disiapno. Luar biasa. Kalau karena, kita beda, baru bicara persiapan seperti apa kan gitu. Kalau kita itbak kepada Nabi, itu bulan Rajab itu Rasulullah SAW sudah ancang-ancang gitu kan, mempersiapkan betapa mulianya bulan suci Ramadan. Maka doa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan sudah sangat populer tuh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Itu artinya Nabi sudah mempersiapkan secara ruhiyah, yaitu keimanan gitu. Jadi disiapno dulu keimanan ruhiyahnya, keimanan disiapkan. Maka dia doa dipersiapkan mulai dalam bulan Rajab. Wa balighna, ya, supaya ya Allah, sampaikanlah di dalam bulan Ramadan. Jadi wis disiapno, tapi masih Rasulullah menyampaikan, sampaikanlah di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan secara jasadiyah, fisik lahiriah kita itu harus kita persiapkan. Ya, maka kita harus kita jaga ya kondisi kita supaya baik, ya, jangan sampai
mungkin sakit lah. Kalau sakit kan kita iman-iman masuk di dalam bulan Ramadan Oke, gitu karena kan. harus Jadi melaksanakan puasa ya Pak ya. melaksanakan puasa ini sangat penting sekali. Oke. Yang ketiga, di dalam tataran agama dipersiapkan sebagai konsep apa yang disebut sebagai persiapan sakofiyah atau keilmuan. Oke. Maka kita harus mengerti tata cara bagaimana agar puasa itu menjadi baik, itu harus diilmuni. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tidak baik atau tidak melakukan ibadah tanpa disikapi dengan ilmu yang baik. Maka di sini Rasulullah bagaimana cara puasa itu yang baik, ya kan? Tidak asal-asalan, sakar PDW itu bukan, tapi harus diilmuni. Bagaimana cara kita untuk sahur, bagaimana cara untuk kita berbuka, gitu kan? Itu kan ada ilmunya. Ya. Itu namanya persiapan secara keilmuan. Lah keilmuan itu bisa juga diperoleh dari misalnya majelis taklim atau media-media seperti Fiku ini. Ya. Orang bisa akan mendengarkan Mengetahui. tentang masalah bagaimana tata cara untuk berpuasa itu. Yang terakhir adalah ini yang paling pokok menurut saya. Oke. Jadi sering dilupakan adalah persiapan secara maliyah. Finansial begitu ya orang Pak ya. yang kelebihan harta misalnya, Ya. meskipun di dalam situasi saat sekarang ini tetap saja kita harus menghitung seperti ini, ya. Oke. Jadi maliyah kita yang selama ini kita peroleh, maka ada keafdolannya kita itu mengeluarkan misalnya sedekah, misalnya untuk zakat fitrahnya, untuk zakat malnya dan lain sebagainya. Jadi ada 4 hal menurut saya paling tidak kita persiapkan di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Baik, artinya dalam menyambut bulan suci Ramadan, Islam itu mengajarkan ada 4 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama dari sisi ruhiyah, yang kedua dari sisi jasadiyah atau fisiknya, kemudian dari sisi ilmunya, dan juga dari sisi maliyah atau hartanya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita tetap akan kembali bersama kami di Ulama Menyapa.